Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, kelompok 3, stase keperawatan medikal bedah, program studi pendidikan nurse, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Di sini, kami akan menjelaskan bagaimana sih tata laksana dan pencegahan dari low back pain. Oke, kita mulai saja ya. Low back pain adalah nyeri di daerah punggung antara sudut bawah kosta atau tulang rusuk sampai lumbus akral atau sekitar tulang ekor. Nyeri juga bisa menjalar ke daerah lain seperti punggung bagian atas dan pangkal paha. Low back pain atau nyeri punggung bawah merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan klasifikasi penyakit low back pain. Di sini terdapat dua klasifikasi. Yang pertama, akut low back pain. Akut low back pain ditandai dengan rasa nyeri yang menyerang secara tiba-tiba dan rentang waktunya hanya sebentar, antara beberapa hari sampai beberapa minggu. Rasa nyeri ini dapat hilang atau sembuh. Akut low back pain dapat disebabkan karena luka traumatik seperti kecelakaan mobil atau terjatuh. Rasa nyeri dapat hilang sesaat kemudian. Lalu yang kedua, yaitu ada chronic low back pain. Rasa nyeri pada chronic low back pain bisa menyerang lebih dari 3 bulan. Rasa nyeri ini dapat berulang-ulang atau kambuh kembali. Fase ini biasanya memiliki onset yang berbahaya dan sembuh pada waktu yang lama. Chronic low back pain dapat terjadi karena osteoartritis, rheumatoid arthritis, proses degenerisasi, diskus intervertebralis, dan tumor. Lalu selanjutnya di sini ada penyebab low back pain, di mana penyebab low back pain bisa dikarenakan trauma. Trauma dan gangguan mekanis merupakan penyebab utama dari low back pain. Pada orang-orang yang tidak biasa melakukan pekerjaan otot atau melakukan aktivitas dengan beban yang berat dapat menderita nyeri pinggang bawah yang akut. Lalu yang kedua, karena memang kelainan tulang punggung sejak lahir. Jadi keadaan ini lebih dikenal dengan istilah hemivertebrae. Menurut Suharto, kelainan-kelainan kondisi tulang vertebra tersebut dapat berupa tulang vertebra hanya setengah bagian karena tidak lengkap pada saat lahir. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya low back pain yang disertai dengan skoliosis ringan. Penyebab low back pain juga bisa karena pengaruh gaya berat, di mana gaya berat tubuh, terutama dalam posisi berdiri, duduk, dan berjalan dapat mengakibatkan rasa nyeri pada punggung dan dapat menimbulkan komplikasi pada bagian tubuh yang lain. Misalnya, genovalgum, genovarum, coxavalgum, dan sebagainya. Beberapa pekerjaan yang mengharuskan berdiri dan duduk dalam waktu yang lama juga dapat mengakibatkan terjadinya low back pain. Lalu yang terakhir, low back pain karena perubahan jaringan. Penyakit ini disebabkan karena terdapat perubahan jaringan pada tempat yang mengalami sakit. Perubahan jaringan tersebut tidak hanya pada daerah punggung bagian bawah, tetapi terdapat juga di sepanjang punggung dan anggota bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas faktor resiko dari low back pain. Faktor resiko nyeri pinggang meliputi usia, jenis kelamin, berat badan, etnis, merokok, pekerjaan, paparan getaran, angkat beban yang berat yang berulang-ulang, membungkuk, duduk lama, geometri kanal lumbal spinal, dan faktor psikososial. Sifat dan karakteristik nyeri yang dirasakan pada penderita low back pain bermacam-macam, seperti nyeri terbakar, nyeri tertusuk, nyeri tajam, hingga terjadi kelemahan pada tungkai. Sekarang kita bahas tanda dan gejala dari low back pain. Yang pertama, cara berjalannya pincang, diseret, atau kaku, merupakan indikasi untuk pemeriksaan neurologis. Yang kedua, perilaku penderita apakah konsisten dengan keluhan nyerinya.
karena kemungkinan bisa dialami oleh kelainan psikiatrik. Lalu, nyeri yang timbul hampir pada semua pergerakan daerah lumbal, sehingga penderita berjalan sangat hati-hati. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan infeksi, peradangan, tumor, atau patah tulang. Nah, tanda dan gejalanya itu seperti nyeri tumpul, terasa sakit, lalu nyeri yang menjalar ke pantat, paha, dan kaki, nyeri yang bertambah parah setelah duduk lama, nyeri yang terasa lebih baik setelah berganti posisi, dan nyeri yang bertambah parah setelah bangun tidur dan reda setelah bergerak. Selanjutnya adalah pelaksanaan low back pain, di mana pada pelaksanaan low back pain ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, terapi konservatif, di mana terapi konservatif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu terapi modalitas. Modalitas terapi yang digunakan pada kasus LBP pada umumnya yaitu TINS, SWD, dan MWD. Yang kedua, medikamentosa. Obat-obatan yang diberikan dapat berupa analgesik dan NSAID, muskulorelaksat, opioid, kortikosteroid oral maupun analgesik ajudan. Yang ketiga, tilah baring, mengurangi rasa nyeri, mekanik dan tekanan intradisal yang dianjurkan pada pasien seperti HNP, hernia nukleus pulposus. Yang kedua yaitu terapi bedah atau operasi. Operasi dilakukan pada kondisi di mana konservatif tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan dan ketika terjadi kasus fraktur yang menyebabkan defisit neurologi. Dilakukan operasi apabila pasien dengan nyeri yang persisten 2-3 bulan setelah onset dilakukan terapi konservatif, tidak ada perubahan dan di mana status klinis sesuai dengan temuan radiologis. Selanjutnya adalah cara pencegahan low back pain, di mana pada cara pencegahan low back pain ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatan otot perut dengan latihan penyiapan. Yang terbaik adalah sit up dengan lutut ditekuk. Yang kedua, saat berlutut, hindari gerakan tubuh bagian atas untuk memutar tiba-tiba. Yang ketiga, latihan memperkuat otot paha belakang. Yang keempat, hindari mengangkat beban berat. Yang kelima adalah sikap berdiri, di mana sikap berdiri ini memiliki 5 cara. Yang pertama, berdiri secara tegak, dada diangkat, bahu rileks, dan dagu lurus ke depan. Yang kedua, sikap berdiri stabil, seimbang, dan rileks bila pindah posisi ke duduk, berjalan, atau berdiri kembali. Yang ketiga, tidak berdiri terlalu lama. Jika harus berdiri, pindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain. Yang keempat, hindari gerakan membungkuk dari posisi berdiri. Untuk melakukan stretching atau peregangan punggung bawah dilakukan dari posisi duduk atau tiduran. Yang kelima, untuk memungut sesuatu sebaiknya dengan menukuk lutut. Yang keenam yaitu sikap duduk, di mana sikap duduk ini terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama, hindari duduk secara terus-menerus lebih dari 1 jam. Yang kedua, bila duduk sebaiknya bersandar dan secara bergantian mengangkat satu kaki lebih tinggi dari yang lain. Yang terakhir yaitu tidur, di mana tidur memiliki 3 cara. Yang pertama, hindari tidur di atas tempat tidur dengan kasur atau busa atau spring bed yang turun lebih dari 5 cm. Yang kedua, tidurlah miring dengan lutut ditekuk. Yang ketiga, sebelum turun dari tempat tidur pada pagi hari, lakukan latihan punggung bawah seperti menarik satu kaki dan 2 kaki, baru berdiri dengan perlahan. Sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.